Nabi Syaleh alaihi salam berdakwah pada kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum suku yang merupakan bagian dari bangsa kafir. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh suku Ad telah diwarisi oleh kaum Samud dan kaum Samud tidak mengenal Allah. Tuhan mereka berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkorban. Nabi Syaleh alaihi salam memperkenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang sepatutnya mereka sembah. Tuhan Allah yang Maha Esa yang telah mencipta mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, mencipta binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan, hidup dan kebahagiaan lahir dan batin, Tuhan yang Esa. Itulah yang harus mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berdaya memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Maka serentak ditolaknya ajakan Nabi Saleh. Itu seraya berkata mereka kepadanya, "Wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Pikiranmu tajam dan pendapatmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji." Mereka melawan Nabi Saleh alaihi salam, dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk beliau memohon dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta yang dikeluarkannya dari perut sebuah batu, dengan menunjuk binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, "Inilah dia unta Allah. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah dia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minuman bagimu dan bagi ternakanmu juga dan mengetahui bahwa Allah akan menurunkan azabnya apabila kamu mengganggu binatang ini." Saat Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidur, wajah mereka menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam pada hari ketiga dan pada hari keempat. Turunlah azab Allah yang pedih. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Saleh, bagi melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap gulita, dan sunyi senyap berjatuhanlah di atas kepala mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya dan yang seketika merebahkan mereka di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. Sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah berangkatlah Nabi Saleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan kaum Samud dan binasalah mereka.